bisa menenangkan, lagu rohani misalkan. Cuman saya setel pelan-pelan untuk diri saya sendiri. Hai calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SAI Indonesia. Kali ini saya bersama Ibu Yunlan yang dikenal dengan sebutan Ci Yunlan. Terima kasih Ci Yunlan sudah bisa hadir di podcast SAI. Bagaimana kabarnya? Baik, Mas Sam. Baik ya, luar biasa. Oke, kita sedikit ingin bertanya ke Ci Yunlan, sedikit memberikan pengalaman mengenai perjalanan karir dari Ci Yunlan. Jadi Ci Yunlan di PT SAI Indonesia sudah berkarya selama 36 tahun ya. Dan dari pertama sampai sekarang selalu ada hubungannya dengan keuangan. Pekerjaannya selalu uang terus. Kenapa bisa suka dengan masalah keuangan? Sebenarnya saya juga kurang tahu ya. Saya selalu ditunjuk oleh atasan selalu bagian keuangan. Saya pada saat itu memang modal saya hanya kejujuran. Pada saat itu saya tidak mempunyai kepandaian apa-apa. Pada saat saya masuk, saya baru tamat SMA, saya hanya jujur. Apa yang diperintahkan oleh atasan, saya kerjakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dengan modal jujur. Dan saya berusaha untuk apa yang diperintahkan itu saya kerjakan dengan tekun, dengan selesai, dan berusaha untuk tepat pada waktunya. Cuman itu saja sih. Mungkin saya memang agak teliti sih. Saya cek ulang setelah saya nulis laporan, saya ulang lagi, saya cek lagi. Terutama untuk menulis yang hal-hal yang mengakibatkan kerugian, misalkan transfer uang ke bank, saya cek ulang lagi, sekali saya tulis, saya cek lagi. Begitu. Mungkin saya juga nggak ngerti gitu, mungkin karena itu kali ya, mungkin atasan lihat saya tekun, jujur, terus sampai sekarang ya jadi dipercaya terus ya puji Tuhan ya. Iya. Jadi mungkin ya kalau melihat dari wajahnya Ci Yunlan memang orangnya kelihatannya teliti, tekun ya, jujur ya kalau saya lihat ya. Jadi dipercaya untuk memegang keuangan mulai dari pertama sampai sekarang ya, 36 tahun. 36 tahun. Luar biasa. Nah, apakah pernah merasa jenuh nih selama 36 tahun di PT SAI Indonesia? Apakah pernah jenuh? Aduh, saya kok megang uang terus, megang dipercaya, suruh mengamankan istilah keuangan, itu pernah merasa jenuh atau bosan ya? Rasa jenuh sih pasti ada ya Pak Sam ya, karena kita manusia biasa. Untuk menghilangkan rasa jenuh, biasanya sih saya, misalkan saya di laptop saya itu saya ada lagu yang bisa menenangkan, lagu rohani misalkan. Cuman saya setel pelan-pelan untuk diri saya sendiri, supaya saya bisa lebih tenang, ya bisa lebih fokus dalam pekerjaan. Terus kedua juga di saat hari libur Sabtu atau Minggu saya manfaatkan sekali-sekali saya keluar refreshing, atau saya ajak mama saya, atau saya ajak ponakan saya untuk makan di luar, untuk refreshing lah, untuk menghilangkan rasa jenuh. Rasa jenuh sudah seminggu kerja ya. Jenuh loh Pak Sam, itu benar-benar itu nggak apa, saya nggak ingkari, memang benar itu jenuh banget. Terus ketiga itu saya usahakan saya tidak fokus pada pekerjaan saja, tapi di luar pekerjaan saya itu aktif untuk, ya saya pikir untuk melayani kegiatan di sosial, gereja, ya. kegiatan sosial lainnya. Ya saya pikir kehidupan tuh memang harus seimbang, harus balance antara pekerjaan dengan kehidupan sosial atau dengan rohani gitu. Di situ jadi kan di kantor kita sudah fokus, sudah serius, mungkin di luar kantor kita bisa sedikit relax ya. Betul. Ya di apa namanya, di gereja juga saya ambil waktu itu, pernah jadi lektor ya.
dan juga sekarang lagi belajar untuk menjadi prodiakon. Semoga Tuhan mengizinkan saya, Amin. karena lagi dites, tinggal nunggu hasil. Kalau tesnya lulus nanti bisa dilantik jadi prodiakon. Ya, kita doakan. Iya, jadi itu semuanya untuk menghilangkan rasa jenuh sebenarnya Pak Sam. Tapi ya puji Tuhan sih, saya bisa menghilangkan rasa jenuh itu. Semua pekerjaan yang disuruh oleh atasan, saya anggap saya kerjakan semua dengan hati yang gembira, dengan cinta. Terus juga anggaplah itu suatu pelayanan. Jadi nggak ada rasa gimana kesel. Misal saya kesel nih sama Pak Sam nih gini misalnya. Iya, Tapi, saya iya. kasbuan mulu gitu ya. Jadi nggak ada perasaan seperti itu karena saya anggap yang merintah itu Tuhan gitu. Iya, Karena iya. kerja juga adalah ibadah. Iya. Itu saja sih Pak Sam. Iya. Sebagai orang keuangan biasanya kalau uang kurang atau pemasukan kurang, itu apa yang dilakukan Ciunlan untuk biar tetap semangat atau tetap optimis bahwa kita bisa nih mendapatkan tambahan uang gitu? Apa yang dilakukan? Iya. Ya pertama-tama ya saya lihat misalkan hari ini dapat uang masuk kok sedikit, sedangkan pembayaran untuk ke prinsipal atau ke outlet yang lain itu banyak. Kayaknya lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan pada hari itu. Ya mungkin pada saat itu ya memang kita pusing. Jadi biasanya diatur yang mana yang lebih penting, yang mana yang lebih urgent itu yang dibayar, yang lain ya mungkin dipending dulu. Tapi yang membuat saya pusing ini yang dipending ini biasanya nggak ngerti, suka WA atau suka telepon, suka nanyain gitu kan. Untuk menghilangkan kepusingan itu ya saya selalu sebagai orang yang percaya gitu kepada yang di atas, tentu kita pasti yakin dan percaya nanti kalau kita berusaha, berdoa pasti nanti akan ada jalan lagi, pasti akan ada jalan keluar, itu pasti. Ya, pasti. Yakini aja. Yakinin ya, bahwa ya mungkin hari ini memang kita sedang kekurangan, kekurangan uang, tetapi mungkin besok kita bisa ada lagi tambahan lagi ya. Sehingga kita bisa membayar kekurangan hari kemarin. Seperti itu ya. Iya, seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih. Iya. Mungkin ada pesan-pesan karena Ciunlan sudah lama ya, selama 36 tahun ini, apa sih pesan-pesan untuk kita nih yang ke depan untuk PT SAI Indonesia, apa pesan atau yang ingin disampaikan untuk PT SAI Indonesia? Pesan saya sih kalau untuk PT SAI, saya selalu berharap untuk para pemimpin PT SAI Indonesia agar tetap berjuang dan berusaha tanpa menyerah. Kita tanpa menyerah, kita berdoa dan berusaha, pasti akan ada jalan. Yakini dan imani pasti itu akan terbuka jalan, dan pasti PT SAI Indonesia akan bisa bangkit dan bisa lebih maju lagi dari sekarang. Ya, pokoknya pantang menyerah lah. Jangan putus asa, maju terus ya. Dan jangan lupa untuk berdoa. Ya. Oke. Ciunlan pernah ada masalah nggak dengan pencernaan? Kalau saya biasanya kalau ada masalah dengan pencernaan, saya minum yogurt dari Heavenly Blast. Ada berapa macam rasa, Pak? Ada 6 varian, tetapi favorit saya strawberry, original, dan blackcurrant. Wah, boleh juga tuh kalau saya lagi jalan-jalan sama ponakan atau dengan mama saya. Boleh juga saya beli tuh. Siap. Iya, suatu masukan. Oke, terima kasih Ciunlan atas waktunya. Terima kasih, Pak Sam. Jadi inti podcast kali ini, kita sebagai profesional atau sebagai pekerja, kita harus tetap terus bekerja keras, pantang menyerah, dan yang terpenting di sini juga apa yang kita lakukan itu semua merupakan rencana dari Tuhan. Jadi kita jangan lupa untuk selalu berdoa sehingga
pekerjaan kita hari ini maupun ke depannya juga bisa selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih sekali lagi Jilan untuk waktunya. Demikian podcast SAI Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi bagi kaula muda. Salam